Bunyi alarm mungkin menandakan semangat baru, tapi bagi Andi, itu hanya penanda dimulainya hari yang sama. Hari penuh kejenuhan dan pertanyaan. Ia duduk di tepi kasur, membuka ponselnya, menggulir layar tanpa tujuan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk. Buah tawaran lowongan kerja. Ngirimnya adalah teman lama semasa sekolah. Jantung Andi sempat berdebar, namun entah mengapa tangannya berhenti. Ia menatap pesan itu lama. Bukan karena ia sombong, tapi karena lelah berharap. Tak lama kemudian, suara ibunya terdengar dari dapur. "Andi, sarapan dulu, jangan lihat HP terus." "Iya, Bu," jawab Andi pelan sambil mengangguk. Ia melangkah ke dapur. Meja makan sederhana, lauk seadanya. Namun ada sesuatu yang selalu sama setiap pagi. Andi makan perlahan, menyimpan rasa syukur meski hidup terasa berat. Di dalam hatinya, ia terus meyakinkan diri bahwa semua pasti ada jalan keluarnya. Ibunya menatap Andi dengan mata penuh kekhawatiran, lalu berkata pelan, "Yang penting sabar, Nak. Terus berusaha." Ia tahu ibunya cemas, meski tak pernah benar-benar mengatakannya. Ayahnya dulu seorang kuli bangunan, kuat, bekerja keras. Kini tubuh itu melemah oleh usia dan penyakit. Andi ingin membantu, ingin meringankan beban orang tuanya. Tapi dunia seolah menutup pintu rezeki rapat-rapat untuknya. Selesai makan, Andi menuju kamar mandi. Lantainya dingin, seperti harapan yang terasa tak berujung. Dinding kamar mandi kusam, catnya mengelupas, seolah menjadi saksi waktu yang perlahan mengikis mimpi-mimpi Andi. Ia memutar keran, air mengalir pelan keruh di awal, lalu perlahan menjadi jernih. Andi berdiri diam di bawah guyuran air. Bukan hanya tubuhnya yang ingin ia bersihkan, tetapi juga pikirannya. Tentang hari-hari yang terasa sama, tentang mimpi yang belum juga menemukan jalan. Selesai mandi dan berpakaian, Andi menghampiri ayahnya yang terbaring lemah di kamar. Ia menatap wajah ayahnya lama, keriput, pucat, namun tetap penuh ketegaran. Dalam diam, Andi berjanji pada dirinya sendiri akan berusaha lebih keras lagi. Dengan motor butut satu-satunya yang ia miliki, Andi keluar rumah. Motor itu sering mogok, suaranya kasar, tapi tetap setia menemaninya kemanapun. Di tengah jalan, ban motor tiba-tiba bocor. Dia hanya bisa menghela napas panjang. Ia menuntun motor ke bengkel kecil di pinggir jalan dan menunggu hampir setengah jam. Di sana, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan. Kenapa hidup terasa tidak adil? Namun ia juga tahu, begitulah kehidupan. Tak semua hal berjalan sesuai rencana. Setelah motor selesai diperbaiki, Andi melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, terlihat sebuah pabrik dengan spanduk besar bertuliskan lowongan kerja produksi. Dengan sisa harapan yang ada, Andi masuk ke dalam pabrik itu. Puluhan orang sudah mengantre, wajah-wajah penuh cemas, penuh harap. Andi ikut duduk, menunggu gilirannya dipanggil. Waktu terasa berjalan lambat. Tangannya dingin, pikirannya kacau. Akhirnya, namanya dipanggil. Wawancara berlangsung singkat, namun terasa menegangkan. Setelah selesai, petugas HRD berkata, "Tunggu setengah jam. Kalau nama kamu tertulis di papan HRD, berarti kamu diterima." Setengah jam terasa seperti seumur hidup. Saat Andi berdiri di depan papan pengumuman, matanya menyusuri satu persatu nama. Dadanya sesak, hampir saja ia berpaling ketika tiba-tiba Andi terpaku, lalu tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, takdir seolah berpihak padanya. Pulang dengan wajah penuh senyum, motor butut itu terasa melaju lebih ringan. Sesampainya di rumah, ia langsung memberitahu orang tuanya. Ibunya terharu, ayahnya tersenyum bangga. Malam itu, mereka makan bersama dengan perasaan yang hangat. Sesuatu yang sudah lama hilang. Pernah gak sih merasa tertinggal jauh dari teman-teman? Merasa mereka sudah sampai di mimpi mereka, sementara kamu masih di tempat yang sama. Padahal kamu juga sudah berjuang. Padahal kamu juga lelah. Ingatlah satu hal,
Hidup ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling cepat sampai. Setiap orang punya waktunya sendiri. Dan selama kamu masih mau bangkit, semua akan menemukan jalannya.